pada tahun 1960 ketika masih banyak wilayah di Asia Tenggara berada di bawah pengaruh kekuasaan kolonial. Sebuah operasi udara militer diluncurkan di salah satu sudut paling terpencil Malaysia, lebih tepatnya di Bario, sebuah desa pegunungan yang terisolasi di dataran tinggi Kelabit, Sarawak. Namun, yang membuat operasi ini unik bukanlah teknologi yang digunakan ataupun strategi militernya. Bukan senjata, bantuan medis, makanan, atau pasukan bersenjata. Yang diterjunkan dalam misi ini adalah kucing, hewan jinak yang biasa kita temui di rumah. Kucing-kucing hidup dimasukkan ke dalam keranjang, diterbangkan dengan pesawat militer, dan diterjunkan menggunakan parasut. Tujuannya, memerangi serbuan tikus yang tak terkendali di daerah tersebut. Operasi ini kemudian dikenal sebagai Cat Drop Operation, atau dalam bahasa Indonesia, operasi penerjunan kucing. Meski terdengar tidak biasa, operasi ini merupakan respons serius terhadap situasi darurat yang tidak bisa ditangani dengan cara konvensional. Untuk memahami bagaimana kucing bisa menjadi bagian dari operasi militer, kita perlu mundur beberapa tahun ke belakang. Saat itu, dunia tengah menggalakkan kampanye besar-besaran melawan salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia, yaitu malaria. The malaria endemic countries have managed to avert the worst case scenarios that many, including WHO, predicted could happen. Di kawasan tropis seperti Malaysia, malaria merupakan ancaman serius bagi jutaan jiwa. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menjadikan pemberantasan malaria sebagai prioritas global. Salah satu pendekatan utama mereka adalah penyemprotan residu dalam ruangan menggunakan DDT, sejenis insektisida kuat yang ditemukan pada era Perang Dunia II dan mulai digunakan secara luas pada tahun 40. Pemerintah kolonial Inggris yang saat itu mengelola wilayah Sarawak mengikuti rekomendasi WHO. Mereka meluncurkan kampanye penyemprotan DDT di rumah-rumah warga, khususnya di daerah-daerah yang rawan malaria seperti Bario. Penyemprotan dilakukan pada dinding dalam rumah, kolong tempat tidur, serta area di mana nyamuk sering mendarat dan berkembang biak. Metode ini terbukti efektif. Dalam waktu singkat, angka kasus malaria menurun drastis. Salah satu laporan dari periode 1953 hingga 1955 di Sarawak mencatat penurunan nyamuk pembawa malaria dari 35,6% menjadi 1,6%. Dari sisi statistik, ini adalah pencapaian yang luar biasa. DDT dipuji sebagai senjata pamungkas melawan nyamuk, dan banyak pihak merasa bahwa akhir dari malaria hanya tinggal menunggu waktu. Namun, seperti banyak intervensi besar, ada efek samping yang tidak diperkirakan. It begins with the war-born development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans, but killed billions of insects. And with this newly discovered Pada masa itu, belum banyak yang memahami efek jangka panjang DDT terhadap lingkungan dan makhluk hidup lain. Pengetahuan toksikologi masih terbatas. Fokus utama hanya pada nyamuk dan manusia, bukan pada spesies lain yang tinggal di ekosistem yang sama. Dan inilah titik awal dari masalah baru. Di desa-desa seperti Bario, kucing memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan, tapi juga pengendali hama alami, khususnya tikus. Namun setelah penyemprotan DDT dilakukan secara intensif, kucing-kucing mulai menunjukkan gejala aneh. Sebagian terlihat lemas, kehilangan nafsu makan, dan beberapa ditemukan mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Baru kemudian para ahli menyadari, kucing-kucing itu telah terpapar DDT secara tidak langsung. Mereka menjilati bulu mereka yang terkena partikel insektisida atau memangsa serangga dan hewan kecil yang sudah terkontaminasi. Zat aktif DDT bekerja secara perlahan, namun pasti, merusak sistem saraf dan organ dalam kucing. Hilangnya kucing dari lingkungan Bario tidak serta-merta disadari sebagai awal bencana. Namun perlahan, dampaknya mulai terlihat secara nyata.
Tikus-tikus yang sebelumnya terbatas jumlahnya dan lebih banyak berkeliaran di malam hari, mulai muncul di siang hari, menjelajahi rumah penduduk, gudang penyimpanan hasil panen, dan area pertanian tanpa rasa takut. Hal ini terjadi karena predator alami mereka telah menghilang. Populasi kucing yang semula mengendalikan jumlah tikus kini nyaris tidak ada akibat efek racun DDT yang menumpuk dalam tubuh mereka. Dengan demikian, tikus mendapatkan ruang bebas untuk berkembang biak tanpa gangguan. Masalahnya, tikus bukan hanya hama biasa. Mereka memiliki laju reproduksi yang sangat tinggi. Seekor tikus betina dapat mulai berkembang biak sejak usia 3 bulan dan dalam 1 tahun bisa menghasilkan 5 hingga 7 kali kehamilan, dengan masing-masing melahirkan antara 6 hingga 12 ekor anak. Dalam kondisi lingkungan yang mendukung, sepasang tikus dan keturunannya dapat menghasilkan lebih dari 1.000 ekor dalam waktu kurang dari setahun. Di Barrio, yang merupakan daerah agraris dengan sumber pangan utama berupa padi, keberadaan tikus menjadi bencana. Tikus tidak hanya memakan gabah yang sudah dipanen, tetapi juga benih yang baru disebar, serta batang padi yang masih muda. Hal ini menyebabkan gagal panen dalam skala besar. Selain merusak hasil pertanian, tikus juga menjadi ancaman terhadap infrastruktur lokal. Mereka menggali lubang-lubang di pematang sawah yang berfungsi mengatur aliran air di lahan pertanian. Lubang ini menyebabkan longsor kecil, mengganggu irigasi dan memperburuk kondisi tanah. Dalam banyak kasus, kerusakan ini memerlukan kerja manual berhari-hari untuk diperbaiki, menjadi beban tambahan bagi warga yang sudah kehilangan sumber makanan mereka. Lebih jauh dari itu, tikus juga menjadi vektor penyakit. Beberapa penyakit berbahaya yang ditularkan oleh tikus antara lain tifus, leptospirosis, dan pes, penyakit yang secara historis menyebabkan wabah besar di berbagai belahan dunia. Dalam lingkungan dengan sanitasi terbatas seperti desa-desa pedalaman, penyebaran penyakit ini bisa sangat cepat dan sulit dikendalikan. Masalah ini diperparah oleh kondisi geografis Barrio yang sangat terpencil. Terletak di dataran tinggi Kelabit dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, desa ini hanya bisa diakses melalui udara atau dengan perjalanan darat yang sangat berat dan memakan waktu lama, terutama pada masa itu ketika belum ada infrastruktur jalan memadai. Dengan keterbatasan akses, bantuan tidak bisa segera dikirim, pestisida tambahan, jebakan tikus, atau teknologi modern lainnya tidak tersedia. Penduduk hanya bisa mengandalkan metode tradisional yang tidak efektif melawan serangan tikus dalam jumlah besar. Situasi semakin mendesak. Ketahanan pangan terganggu. Risiko penyakit meningkat. Warga mulai kehilangan harapan. Dan disinilah sebuah ide tidak biasa muncul, membawa kucing ke pesawat lalu menjatuhkannya menggunakan parasut. Gagasan ini mungkin terdengar ganjil, bahkan menggelikan. Tetapi pendekatan ini sangat rasional jika dilihat dari sudut pandang ekologis. Tikus adalah hama yang secara alami dikendalikan oleh predator seperti kucing. Di lingkungan pedesaan, kehadiran beberapa ekor kucing yang aktif dapat secara signifikan menekan populasi tikus. Karena mereka tidak hanya memangsa, tetapi juga mengganggu pola berkembang biak tikus dengan menciptakan rasa takut dan tekanan ekosistem. Maka dimulailah misi untuk mencari dan mengumpulkan kucing dalam jumlah cukup yang siap dikirim ke Medan. Kota Kucing, ibu kota Sarawak, menjadi pusat pengumpulan kucing. Warga kota, termasuk dinas pemadam kebakaran, sukarelawan, dan penduduk lokal, turut membantu mengumpulkan kucing-kucing liar dan peliharaan yang sehat, kuat, dan cukup lincah untuk bertahan di alam terbuka. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara sederhana, dan kucing-kucing itu ditempatkan dalam keranjang kayu ringan yang telah dimodifikasi agar tetap memiliki sirkulasi udara, namun tetap aman saat diterjunkan dari ketinggian. Untuk membawa mereka ke Barrio, Angkatan Udara Kerajaan Inggris, Royal Air Force, menggunakan pesawat Blackburn Beverly, sebuah pesawat angkut berat buatan Inggris yang dirancang khusus untuk misi logistik militer. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 20 ton muatan, termasuk personel dan kendaraan kecil.
Pada 17 Maret 1960, misi tersebut diluncurkan dari Pangkalan Udara Changi, Singapura. Pesawat mengangkut lebih dari 3.000 kg perlengkapan, mulai dari kebutuhan medis, logistik umum, hingga keranjang-keranjang berisi kucing. Setelah mencapai wilayah udara di atas dataran tinggi Kelabit, awak pesawat melakukan manuver untuk menjatuhkan kargo mereka dengan parasut. Setiap keranjang kucing dipasangi parasut tersendiri, memastikan pendaratan berjalan aman. Meski terdengar berisiko, para teknisi RF telah berpengalaman dalam pengiriman kargo sensitif. Menurut berita yang tersebar luas, ada 14.000 kucing yang diterjunkan dalam misi ini. Tetapi angka ini tidak dapat dipercaya. Beberapa laporan menyebut jumlah kucing yang diterjunkan mencapai 30 ekor. Namun, sebagian besar sumber resmi mencatat 23 ekor sebagai angka yang paling mendekati kenyataan. Catatan dari Operations Record Book milik RAF mencatat dengan jelas bahwa sekitar 20 sampai 23 kucing adalah bagian dari muatan resmi. Setelah pendaratan, kucing-kucing ini mulai menyesuaikan diri dan secara alami melakukan tugas mereka, berburu tikus. Tidak lama kemudian, penduduk mulai merasakan perbedaannya. Tanaman padi tumbuh lebih baik, persediaan makanan lebih aman. Tikus-tikus mulai jarang terlihat. Kasus ini kemudian menjadi pelajaran penting di kalangan ilmuwan dan aktivis lingkungan. Meskipun penggunaan DDT terbukti efektif membunuh nyamuk, dampaknya terhadap rantai makanan ternyata sangat besar. Burung, serangga, dan mamalia kecil seperti kucing terkena imbasnya. Operasi penerjunan kucing ke Bario tercatat sebagai salah satu metode paling tidak lazim dalam sejarah pengendalian hama. Namun di balik keunikannya, misi ini mencerminkan pentingnya adaptasi dan kreativitas dalam menghadapi krisis yang tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Seiring berjalannya waktu, teknologi pengendalian hama semakin maju. Penggunaan DDT mulai dihentikan di banyak negara karena dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Infrastruktur pun berkembang, jalan-jalan dibuka hingga ke daerah-daerah terpencil seperti Bario, membuat pengiriman bantuan tidak lagi harus dilakukan melalui udara. Sejak saat itu tidak pernah lagi ada operasi penerjunan kucing seperti ini. Tapi kisahnya tetap bertahan, bukan hanya sebagai anekdot sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa dalam setiap intervensi terhadap alam, keseimbangan ekosistem harus selalu menjadi pertimbangan utama. Hari ini Bario telah jauh berubah. Desa yang dahulu sulit diakses kini mulai terhubung dengan dunia luar. Namun, di antara cerita-cerita lama yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, masih hidup kenangan akan hari-hari ketika kucing turun dari langit. Mungkin terdengar tidak masuk akal, bahkan mengundang senyum. Tapi bagi warga Bario saat itu, kucing-kucing itu bukan sekadar hewan. Mereka datang di saat yang paling dibutuhkan dan menjadi penyelamat dari bencana yang datang tanpa suara, tapi terasa dampaknya.